Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah lanjutan bagian yang kedua, di mana pada bagian pertama telah diceritakan kisah yang telah terjadi di Desa Dukuh, di mana ada seorang warga desa yang berbelanja ke toko mebel, namun pada saat dikirim ternyata alamatnya tidak ditemukan, dan pada saat dilacak alamat si pembeli, nama dan alamat si pembeli ini ternyata berada di lokasi pemakaman yang kita kenal sebagai Tanah Raja. Bagi yang belum mengikuti kisah sebelumnya, silahkan untuk menonton di kisah Tanah Raja bagian pertama. Dan inilah Tanah Raja bagian kedua. Selepas Isya, aku sengaja bertamu ke rumah Pak Kadus. Aku penasaran dengan kejadian tadi siang di makam Mbah Marta. Assalamualaikum. Sambil melangkah masuk ke rumah Pak Kadus yang kebetulan pintunya sudah terbuka. Waalaikumsalam. Serempak Pak Kadus dan kedua orang yang sedang bertamu menjawab salamku. Mbah Tarjo, tokoh agama yang sekaligus juga sesepuh kampung Dukuh, ditemani Usman, teman sekolahku yang kebetulan adalah cucu dari Mbah Tarjo. Duduk, Riz. Mau teh apa kopi? Tanya Pak Kadus sambil tersenyum dan mempersilahkan aku untuk duduk di kursi yang ada di sebelahnya. Sambil menyeruput kopi panas dan menyalakan sebatang rokok 76, aku manggut-manggut menyimak apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Kadus dan Mbah Tarjo. Sepertinya ada warga Tanah Raja yang mau duwe gawe, kata Mbah Tarjo. Duwe gawe ini maksudnya adalah hajatan. Ini kan bulan Suro, yang kejadian-kejadian sebelumnya kan selalu terjadi di bulan Suro, kata Mbah Tarjo sambil manggut-manggut. Karena penasaran, aku mencoba menanyakan memangnya apa saja kejadian-kejadian yang pernah terjadi dahulu di Tanah Raja. Mbah Tarjo dan Pak Kadus saling bergantian, saling menimpali menceritakan kejadian demi kejadian di luar nalar yang terjadi di pemakaman Tanah Raja. Dulu, sekitar tahun 2005, pernah terjadi penentasan wayang kulit di komplek pemakaman umum Tanah Raja. Kisah ini bermula saat ada dalang dari kampung sebelah yang sedang naik daun. Hampir tidak kurang dari 2 kali dalam seminggu, dalang ini selalu mendapatkan job pentas wayang kulit semalam suntuk, baik di acara masyarakat yang hajatan maupun di acara-acara desa atau pemerintahan seperti ulang tahun desa, ruat bumi, dan lain sebagainya. Sudah menjadi kepercayaan masyarakat saat memasuki bulan Suro, maka tidak ada masyarakat yang menyelenggarakan hajatan, sehingga job pentas dalang yang biasanya padat jadi banyak waktu luang. Dalang itu bernama Tomo, masih muda
cerita dengan disisipi nasihat-nasihat yang relate dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan selalu menyelipkan isu-isu yang sedang viral di masyarakat kala itu, yang masih jauh dari media sosial seperti sekarang. Sudah hampir 1 minggu Dalang Tono tidak ada job. Beliau yang menyukai tanaman hias selalu meluangkan waktu senggang untuk mengurus tanaman hias seperti yang beliau lakukan sore itu. Saat sedang asik menyiram tanaman hias, tiba-tiba Dalang Tono dikejutkan dengan suara salam dari arah belakangnya. Entah dari mana datangnya secara tiba-tiba, ada seorang nenek menggunakan kebaya dan bertapih kain jarik batik seperti dandanan sinden, namun bedanya tidak bersanggul. Sekilas tercium bau harum khas bunga melati. Nenek itu tidak menggunakan sanggul, namun dia menggunakan selendang tipis berindra sebagai kerudung. "Assalamualaikum Mas Dalang," ucap nenek itu yang memperkenalkan diri sebagai Mak Irah, pedagang atau juragan kelapa dari kampung Dukuh. Dalang Tono yang memang tidak begitu mengenal warga desa Dukuh mempersilahkan Mak Irah masuk. Sambil menyodorkan uang 15 juta rupiah, Mak Irah menyampaikan maksud dan tujuannya, bahwa beliau bermaksud menyelenggarakan pentas wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Semar Mantu dalam rangka memenuhi nazar dari Mak Irah, karena Mak Irah sudah menikahkan cucunya dari anak terakhirnya. Dalang Tono pun mencatat tanggal dan harinya. Tidak luput menanyakan alamat Mak Irah. "Anu Pak Dalang, Dusun 5, Kampung Dukuh, rumah paling ujung yang ada pohon randu berderet 4. Nanti panggung pentasnya tolong ditaruh di bawah pohon randu yang paling besar yang ada di tengah," jelas Mak Irah. Dalang Tono pun manggut-manggut saja. Mak Irah kembali mempertegas kalau dia hanya memiliki uang 15 juta itu. Jadi berapa sinden dan penabuh gamelannya terserah Mas Dalang, jelas Mak Irah sambil berpamitan. Dalang Tono pun tersenyum sambil mengiyakan. "Biar saya yang atur nanti, Mak." Setelah selesai, Mak Irah pun pamit keluar pintu, dan Dalang Tono sejenak memasukkan uang titipan Mak Irah ke dalam laci. Setelah beberapa saat, Dalang Tono teringat, "Wah, Mak Irah tadi kesini sendirian. Naik apa?" Dalang Tono pun berlari ke halaman dan mencari Mak Irah di jalan, namun tidak terlihat lagi. Rumah Dalang Tono kebetulan ada di tengah kebun, dan jalan menuju rumahnya melewati sawah yang jalannya terbuka. Siapapun yang lewat pasti terlihat jelas dari halaman rumah Dalang Tono. Karena penasaran, Dalang Tono mencoba mengejar sampai masuk jalan desa, dan kebetulan di pertigaan ada ibu-ibu yang sedang membereskan padinya.
padi yang baru saja dijemur di pinggir jalan. Ibu-ibu, maaf, apa tadi lihat ada ibu-ibu pakai kebaya dan tapih jarik lewat sini? Tanya Dalang Tono kepada ibu-ibu yang ada di situ. Ngapunten Mas Dalang, dari tadi tidak ada orang lewat sini. Seperti biasa, setiap mau pentas di suatu tempat, Dalang Tono selalu mengurus perizinan kepada aparat desa setempat dan juga survei lokasi. Maka 3 hari dari waktu yang telah disepakati, Dalang Tono pun pergi ke desa Dukuh. Mbah Tarjo yang kebetulan pada tahun 2005 menjabat sebagai carik atau sekdes kalau sekarang, mendapat tamu yang bukan adalah Dalang Tono. Setelah menyampaikan maksud tujuan dari kedatangan Dalang Tono, Mbah Tarjo pun cukup kebingungan. Maaf Mas Dalang, di desa Dukuh tidak ada dusun 5, dan Mak Irah itu tidak ada. Mak Irah itu nama warga kami yang kebetulan adalah nenek dari istri saya. Namun beliau ini sudah meninggal saat melahirkan anak yang terakhir, yang mana itu adalah adik dari mertua saya, sudah puluhan tahun yang lalu. Kalau menyebutkan ciri-ciri pakaian dan pekerjaannya, juga namanya itu benar, itu adalah Mak Irah, nenek dari istri saya, alias ibu dari mertua saya. Karena penasaran, maka Dalang Tono dan Mbah Tarjo pun pergi ke makam Mak Irah yang ada di komplek pemakaman Tanah Raja. Makam Mak Irah ada di ujung timur di pinggir gundukan tanah yang tidak terlalu tinggi, dan ada 4 pohon rambu berjajar di samping pemakaman. Dan pohon rambu yang paling tengah adalah pohon rambu yang paling besar. Dalang Tono tertegun kebingungan. Dia membuka tas yang berisi uang titipan dari Mak Irah, dan uang itu pun masih utuh dan benar itu adalah uang asli. Sepulang dari makam, Dalang Tono meminta agar para sesepuh kampung berkumpul. Maka malam itu juga, setelah para sesepuh berkumpul, maka disepakati kalau pentas wayang kulit tetap dilaksanakan sesuai dengan pesan dari Mak Irah. Panggung pun dibuat di bawah deretan pohon randu, dan panggung wayang kulit diletakkan di bawah pohon randu yang paling besar yang ada di tengah. Pada saat pementasan, Dalang Tono hanya membawa beberapa penabuh, dan hanya ada 1 orang sinden yang bersedia untuk ikut pementasan. Itu pun sinden yang paling senior, karena sinden-sinden muda tidak ada yang berani untuk ikut pentas dengan alasan pentasnya ada di pemakaman.
Panggung dibuat sederhana, hanya menggunakan tenda, terpal, dan juga dicagak dengan bambu-bambu yang sengaja secara sukarela dibuat secara bergotong royong oleh warga desa Dukuh. Tanpa menggunakan pengeras suara, lampu penerangan pun hanya menggunakan lampu petromak. Warga dusun Dukuh pun banyak yang tidak berani datang, khususnya para perempuan dan juga anak-anak. Walaupun mereka penasaran, mereka takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun anehnya, saat pentas sudah dimulai, penonton makin lama makin banyak, bahkan lebih banyak dari biasanya kalau dalam tono pentas di hajatan. Mbah Tarjo yang saat itu ikut hadir menonton pun merasa heran. Ini penonton dari mana? Wajahnya asing, pakaiannya pun aneh-aneh, seperti pakaian warga desa pada saat sebelum kemerdekaan. Kebanyakan ibu-ibu menggunakan kain jarut dan kembang tanpa menggunakan baju. Bapak-bapaknya hanya berkain sarung atau celana kolor warna hitam komprang, dan rata-rata tidak memakai baju. Hanya kepalanya saja yang diikat dengan kain ikat seperti belangkon. Hanya ada beberapa warga atau penonton yang pakai baju, di mana bajunya pun terlihat seperti kostum yang biasa dipakai orang-orang yang main ketoprak. Namun di tengah-tengah para penonton itu terlihat ada beberapa penonton yang menggunakan baju yang cukup bagus, seperti baju-baju para bangsawan pada saat zaman kerajaan-kerajaan.